Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta channel menelusuri jejak sejarah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Para pencinta channel menelusuri jejak sejarah, kita baru-baru ini dikejutkan oleh sikap Banser yang membubarkan kegiatan pengajian di Masjid As-Salam Surabaya yang akan diisi oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang merupakan seorang ulama salafi. Sebenarnya pengajian yang sering dilakukan di masjid ini tidaklah diisi oleh ulama salafi saja, tapi juga dari berbagai kalangan seperti Muhammadiyah, termasuk juga Nahdlatul Ulama. Karena terjadi salah paham, terjadilah pembubaran paksa terhadap jamaah yang berakhir dengan kericuhan. Menurut Ketua Yayasan Masjid As-Salam Surabaya, sebelum peristiwa tersebut terjadi, sudah disepakati dengan pihak Banser pengajian ditiadakan, dan mereka tidak keberatan. Karena pengajian sudah dibatalkan, Ustadz Syafiq tidak hadir ke tempat yang sudah ditentukan. Karena banyak jamaah tidak tahu ada pembatalan, sehingga banyak jamaah yang hadir ke Masjid As-Salam. Menurut sumber lain, karena ada beberapa anggota Banser yang hadir dan meminta kegiatan dibubarkan dengan cara arogan. Kericuhan pun terjadi. Dampak dari peristiwa ini bermunculan kecaman pedas terhadap Banser dari banyak kalangan. Apakah ini peristiwa pertama yang dilakukan Banser terhadap kelompok tertentu dari kalangan umat Islam? Kami mencoba menelusuri rekam jejak Banser dari berbagai sumber, mulai awal pendiriannya hingga sekarang. Bagaimana hasilnya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, mohon menekan tombol subscribe untuk pengembangan channel ini. Ketika komunis makin menunjukkan kekuatannya di era Orde Lama, mulailah terjadi konflik politik dan ideologi antar partai, khususnya antara PKI dan Nahdlatul Ulama. Konflik ini membuat banyak ulama dan warga NU merasa terancam dengan kondisi saat itu. Tidak sedikit ulama NU yang dibunuh, seperti Kiai Jufri Marzuki. Tekanan terhadap ulama dan umat Islam oleh PKI membuat ulama dan umat Islam dari berbagai kelompok bersatu menghadapi musuh bersama, yaitu PKI. Dari kalangan NU, untuk melindungi ulama, warga, dan berbagai kegiatan NU, atas gagasan Muhammad Zainuddin Qayyubi, dibentuklah suatu kelompok pengamanan yang disebut Barisan Ansor Serbaguna atau lebih dikenal dengan Banser pada tahun 1962. Pasca peristiwa 30 September 1965, Banser terlibat dalam upaya pembunuhan orang-orang yang diduga kuat pengurus PKI. Di era Orde Baru, Banser juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Melihat perannya begitu dirasakan manfaat oleh umat Islam dari berbagai kalangan, tentu banyak pihak mengagumi Banser. Waktu terus berjalan. Berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia, seperti bahaya terorisme dan berkembangnya liberalisme yang meresahkan banyak kalangan umat Islam di Indonesia. Kondisi ini ikut mempengaruhi pola pikir warga NU, termasuk Banser. Ketika Presiden Jokowi berkuasa, terjadilah pembubaran HTI dengan alasan ide khilafah yang diusung HTI membahayakan NKRI dan Pancasila. Sebelum HTI dibubarkan, dugaan membahayakan NKRI dan Pancasila tidak pernah dibuktikan oleh pemerintah melalui sidang di pengadilan. Pembubaran HTI didukung penuh oleh NU termasuk Banser.
Puncak pro dan kontra pembubaran HTI terjadi ketika beberapa anggota Banser membakar bendera bertulisan La ilaha illallah yang dianggap sakral oleh umat Islam. Kecaman dari berbagai kalangan pun terjadi di mana-mana dan meminta Banser meminta maaf. Walaupun MUI sudah mencoba mendinginkan suasana, Banser dengan berbagai alasan tetap menolak meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tersebut. Banser hanya meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan. Sepertinya kecil sekali kesalahan yang dilakukan Banser. Padahal apa yang dilakukan Banser sudah memasuki wilayah paling sensitif umat Islam. Ketika FPI dibubarkan pemerintah, Banser juga ikut mendukung dengan alasan organisasi ini bersifat anarkis. Kalau dikaji lebih dalam, padahal FPI menuntut kepada pemerintah agar berbagai maksiat yang ada di tengah masyarakat ditindak tegas oleh pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian. Mungkin karena orang-orang nakal bermain dalam bisnis maksiat merasa terganggu. Akhirnya ini menjadi bumerang bagi FPI, yaitu dibubarkan. Bila pihak-pihak tertentu termasuk Banser keberatan dengan sikap FPI yang anarkis, kami yakin FPI bisa diajak berdialog yang difasilitasi oleh MUI. Bukankah MUI sebagai organisasi yang mengayomi berbagai kalangan umat Islam? Setelah FPI dibubarkan, di manakah peran Banser yang katanya melindungi NKRI dari perpecahan? Berapa banyak tempat maksiat yang berhasil ditutup oleh Banser secara santun? Di manakah peran Banser ketika seorang pejabat menghina masyarakat tertentu dengan salah satu nama hewan? Di manakah peran Banser ketika Muhammad Kaceh dan Pendeta Saifuddin Ibrahim menghina Islam? Di manakah peran Banser ketika Pondok Pesantren Al-Zaitun dianggap ada penyesatan di dalamnya? Di manakah peran Banser ketika melihat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024? Banyak pihak menilai apa yang dilakukan oleh Banser dalam 10 tahun ini sudah terlalu melenceng dari tujuan awal. Banser sudah menjadikan kawan sebagai lawan. Banser sudah menjadikan teman biasa yang berbeda iman seperti saudara kandung. Banser telah mencampur adukkan yang salah dengan yang baik. Banser diam saja ketika Islam dihina oleh mereka yang anti-Islam. Banser diam saja ketika kecurangan pemilu dipertontonkan, dan yang terakhir adalah melarang beberapa pengajian dari kelompok tertentu yang tidak ada label sesat dari MUI, termasuk pengajian yang dilaksanakan di Masjid As-Salam, Surabaya. Sungguh ironis apa yang dilakukan oleh Banser dalam 10 tahun ini. Ingin menegakkan NKRI dan mencegah perpecahan, justru Banser terjebak dalam hal-hal yang tak terpuji di mata umat Islam. Sebelum kecaman masyarakat Islam lebih parah terhadap Banser, kembalilah ke tujuanmu yang begitu luhur seperti saat awal terbentuknya. Bila ada hal-hal yang mengganjal, jadikanlah MUI sebagai wadah bersama umat Islam Indonesia untuk memecahkan masalah. Bila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami Islam, namun memiliki sumber yang kuat yaitu Al-Quran dan hadis, hargailah walau tidak setuju atau belum sanggup untuk dijalankan. Banser tidak perlu tersinggung bila ada pihak yang menyampaikan ajaran Islam yang didukung oleh sumber yang kuat. Banser tidak perlu mencegah perbedaan yang tak perlu. Bukankah Indonesia ini dibangun atas Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus kita junjung tinggi dalam berbangsa bernegara. Demikianlah rekam jejak Banser dari awal berdiri hingga perkembangan terakhir. Kita berharap Banser bisa lebih arif dalam bersikap
dan tidak mengkedepankan arogan. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, silahkan menekan tombol like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Bila ada hal yang ingin dikomentari, berkomentarlah dengan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.